Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil analisis kasus dan penanganannya dengan menggunakan pendekatan behavioristik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hajra dengan NIM 230404501008. Saya dari kelas C BK 2023. Jadi kasus yang saya analisis ini adalah kasus dari seorang siswa yang bernama Kama yang berusia 18 tahun dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri Nusa Bangsa. Nah, Kama ini adalah seorang siswa yang sering merokok di lingkungan sekolah. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa membaca deskripsi kasus Kama di slide yang sudah saya tampilkan. Analisis ABC, di mana analisis ini adalah pendekatan dalam psikologi perilaku yang digunakan untuk memahami dan memodifikasi perilaku individu dengan mengidentifikasi 3 komponen utama. Yang pertama ada antiseden. Antiseden ini merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi sebelum perilaku muncul. Antiseden dapat berupa situasi, perintah, atau rangsangan lingkungan yang memicu perilaku tertentu. Kemudian yang kedua ada behavior. Behavior ini adalah perilaku yang diamati atau respon yang ditunjukkan oleh individu setelah antiseden terjadi. Nah, perilaku ini harus dapat diukur dan dapat diamati secara objektif. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini merupakan hasil atau respon yang mengikuti perilaku. Konsekuensi dapat memperkuat reinforcement atau melemahkan punishment. Kemungkinan terulangnya perilaku tersebut di masa depan. Analisis ABC-nya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu antisedennya. Antisedennya yang pertama itu kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh teman sebaya, lingkungan sekolah yang memiliki area yang rawan dan mendukung untuk merokok, misalnya belakang gedung atau toilet. Kemudian, Kama mungkin merasa bosan atau tidak ada kegiatan positif yang menarik bagi Kama di sekolah. Kemudian, behaviornya itu yang pertama, Kama menjadi sering merokok di lingkungan sekolah, misalnya di belakang gedung dan toilet. Kemudian yang kedua, Kama sering mengajak teman sebayanya untuk ikut merokok. Yang ketiga, Kama menjadi cuek terhadap teguran dari guru ataupun staf sekolah. Yang keempat, prestasi akademik Kama menjadi menurun. Kemudian adapun konsekuensinya yang pertama, penguatan dari teman-teman Kama dan gengsi jika tidak ikut merokok. Yang kedua, teguran dari guru atau staf sekolah tidak berarti karena tidak ada konsekuensi yang berarti. Nah, yang ketiga, perilaku tidak berubah, bahkan semakin menjadi-jadi karena tidak merasa diperhatikan walaupun dalam hal negatif. Si akademik Kama menjadi menurun. Jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan gambar analisis yang sudah saya tampilkan di slide. Yaitu teknik konseling yang digunakan dalam kasus Kama yaitu kontingensi kontraksi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih latar belakang teoritis teknik kontingensi kontraksi. Teknik kontingensi kontraksi dikembangkan berdasarkan teori behaviorisme B.F. Skinner yang berfokus pada reinforcement atau penguatan untuk membentuk atau mengubah perilaku. Teknik kontingensi kontraksi merupakan teknik konseling yang digunakan untuk menguraikan perilaku yang akan dilakukan, diubah, atau diberhentikan. Nah, ada imbalan yang akan diberikan terkait dengan pencapaian tujuan dan itu merupakan penghargaan. Perilaku yang ingin dibentuk atau dipertahankan sangat tergantung pada konsekuensi yang menyertainya. Jika konsekuensinya menyenangkan, maka perilaku cenderung diulang.
Sebaliknya, jika konsekuensinya tidak menyenangkan, maka perilakunya akan dikurangi atau dihilangkan. Jadi, konsekuensinya bisa berupa reinforcement atau punishment. Dengan menggunakan teknik ini, kita sebagai konselor dan konseli menyepakati kontrak perilaku tertentu yang harus dilakukan, dan setiap keberhasilan atau kegagalan akan diikuti dengan konsekuensi. Alasan penggunaan teknik kontingensi kontraksi yang pertama, karena KAMA tidak memiliki sistem kontrol perilaku yang jelas dan belum melihat konsekuensi nyata dari kebiasaan merokok. Kemudian, dengan kontrak tertulis yang jelas dan disepakati, KAMA akan memiliki tujuan perilaku yang konkret. Kemudian, reward atau penguatan positif akan meningkatkan motivasinya untuk berubah. Kemudian, mengaktifkan peran guru, orang tua, dan KAMA sendiri dalam proses perubahan, yaitu langkah-langkah penanganan masalah dengan menggunakan teknik kontingensi kontraksi. Yang pertama, kita melakukan identifikasi perilaku target. Langkah pertama adalah mengidentifikasi perilaku spesifik yang ingin diubah dalam kasus KAMA. Nah, pada kasus KAMA ini kan perilaku target yaitu merokok di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, kita diskusi dan menyusun kontrak. Yang pertama, konselor, KAMA dan pihak terkait, misalnya orang tua atau guru, berdiskusi untuk menyusun kontrak perilaku yang mencakup perilaku yang diharapkan, misalnya tidak merokok selama jam sekolah. Kemudian durasi kontrak, misalnya evaluasi setiap minggu selama 1 bulan. Kemudian konsekuensi positif atau reward, misalnya mendapatkan akses ke kegiatan ekstrakurikuler favorit jika berhasil. Kemudian konsekuensi negatif atau punishment, misalnya pertemuan tambahan dengan guru bimbingan dan konseling jika melanggar. Kemudian yang ketiga, implementasi dan monitoring. Kontrak yang telah disepakati diimplementasikan dan perilaku KAMA dimonitor secara konsisten oleh pihak yang diamanahkan, misalnya guru atau orang tua KAMA. Kemudian yang keempat, evaluasi dan penyesuaian. Setelah kontrak berakhir, konselor melakukan evaluasi untuk menilai efektivitasnya. Jika berhasil, kontrak dapat diperpanjang atau disesuaikan untuk perilaku lain. Namun, jika tidak, strategi dan isi kontrak perlu direvisi. Penjelasan mengenai laporan hasil analisis kasus dan penanganannya dengan menggunakan pendekatan behavioristik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.